Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Harus tetap semangat belajar. Karena apa? Karena dengan belajar kita akan menjadi manusia yang berilmu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar kita bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita karena banyak ilmunya. Dengan belajar juga kita bisa membanggakan negara kita, nusa, bangsa, dan agama pula. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan belajar mengajar dengan berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin untuk kelas 3 baru pertama kali ini belajar bersama Bapak. Nama Bapak Aditya Pratama. Insya Allah selama 1 tahun ke depan kita akan belajar tentang fikih, salah satu ilmu yang berkaitan tentang tata cara beribadah dan bermuamalah. Nah, insya Allah juga pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Apa? Sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Bapak pengen tanya, di sini ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Atau mungkin ada yang pernah melakukannya? Gimana? Bapak yakin semuanya sudah pernah melakukan sholat sunnah rawatib. Lalu yang seperti apa sholat rawatib itu, Pak? Nah, akan kita bahas pada hari ini. Semuanya siap? Oke, bismillah, kita bahas tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib memiliki arti sebagai sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Oke, Bapak ulang ya. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Dikerjakannya sebelum melakukan sholat fardu atau sesudah melakukan sholat fardu. Oke, jadi sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan atau sesudah
sholat sunnah, sholat fardu. Lalu sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum melakukan sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, ada dua kan? Yang dilakukan sebelum sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi simpulnya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan atau mengiringi sholat fardu. Yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Lalu anak-anakku yang soleh dan soleha, tahukah kamu bahwa sholat sunnah rawatib itu adalah hukumnya sunnah? Ayo, apa yang dimaksud dengan sunnah? Perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan sangat dicintai oleh Allah. Tetapi apabila ditinggalkan memang tidak mendapatkan dosa, tetapi kita tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Pilih mana? Mau disayang sama Allah, mau banyak pahalanya, atau kita enggak disayang sama Allah? Nah, Bapak yakin kita harus ingin disayang sama Allah. Maka lakukanlah hal-hal sunnah, termasuk sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, hukumnya sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Ada yang sholat sunnah rawatib mu'akad atau mu'akadah. Ada juga sholat sunnah rawatib ghair mu'akad. Oke, lalu Pak, apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib mu'akad? Nah, sholat sunnah rawatib mu'akad atau mu'akadah merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi pun hampir tidak pernah meninggalkannya. Nabi sering melakukannya. Mu'akad berarti sering dilakukan. Ada lagi yang kedua, sholat sunnah rawatib ghair mu'akad atau ghair mu'akadah. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib ghair mu'akadah adalah sholat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan. Karena apa? Karena Nabi pula jarang melakukannya. Nabi pula tidak selalu melakukannya. Seperti itu. Yang pertama itu rawatib mu'akad sangat dianjurkan. Yang kedua rawatib ghair mu'akad kurang dianjurkan. Nah, jadi simpulnya anak-anakku yang soleh dan soleha, sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang dilakukan dan mengiringi sholat sunnah fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu baik sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah melakukan sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Qobla sebelum, ba'diyah sesudah. Nah, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib ada dua. Sholat sunnah rawatib mu'akadah, mu'akad, yang berarti sangat dianjurkan. Dan yang kedua, sholat sunnah rawatib ghair mu'akad atau mu'akadah.
yang tidak dianjurkan. Bagaimana anak-anakku? Semuanya bisa memahami materi ini? Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya sebatas paham, tetapi kita akan mampu melaksanakannya, melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, untuk saat ini, itu dulu yang bisa kita pelajari. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar dan mengetahui apa saja sih dan kapan dilakukannya sholat sunnah rawatib. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan kita melalui belajar ini bisa terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua, anak-anak yang diharapkan surga. Semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.